Hukum universal mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semesta alam telah menetapkan semuanya terjadi dengan aturan dan ukuran sesuai hukumnya masing-masing. Begitu pula dinamika politik dan hukum kita akhir-akhir ini. Kurang atau bahkan sama sekali tak kita sadari. Banyak tanda atau sinyal yang coba dibiaskan untuk menutupi kepentingan tertentu di balik peristiwa politik maupun hukum. Kebetulan yang tak kebetulan itu tertangkap dari gerilya safari politik Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Tampak permukaan yang dapat kita saksikan bahwa pertemuan Puan Maharani dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono adalah sebuah silaturahmi politik menuju pemilihan Presiden 2024. Agenda setting dan framing yang ingin ditonjolkan kepada publik adalah ton positif betapa harmonisnya para kontestan pemilu menjelang hari H Pesta Demokrasi. Upaya yang patut diapresiasi dalam rangka meminimalisir gesekan atau keterpecah belahan rakyat. Sebagaimana pengalaman pahit di pemilu sebelumnya, pesta rakyat berubah menjadi medan pertempuran dahsyat yang hampir membawa bangsa ini pada situasi perang saudara. Satu dari banyak hal menarik di balik rangkaian safari politik Puan dengan para ketua umum parpol, pertemuan dengan Airlangga Hartarto, dan rencana pertemuan yang masih tertunda dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh patut dicermati. Dua agenda ini tampak begitu spesial karena semesta alam mengatur di saat bersamaan dengan mencuatnya kasus dugaan korupsi BTS 4G dan CPO di Kejaksaan Agung. Apakah sebuah kebetulan? Rangkaian kebetulan yang terjembatani dengan kebetulan-kebetulan lainnya bisa jadi bukanlah sebuah kebetulan, melainkan direncanakan. Rangkaian itu meninggalkan jejak. Salah satu jejak itu dimulai dengan penetapan tersangka ex-Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI tahun 2020 hingga 2022. Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 17 Mei 2023. Penetapan tersangka Johnny G. Plate menciptakan spekulasi. Aliran uang korupsi diduga mengarah ke sejumlah partai. Nama Nasdem disebut-sebut. Surya Paloh bereaksi keras. Ia menentang Kejaksaan Agung membuktikan ada tidaknya aliran dana kasus BTS mengalir ke Nasdem. Ini yang memang dikehendaki partai ini. Partai ini ingin transparannya seutuhnya. Sekali lagi saya katakan transparasi. Periksa seluruh kemungkinan dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Tukas Paloh. Aliran uang korupsi BTS juga menyeret nama Hapsoro Sukmono Hadi, suami Puan Maharani. Hapsoro merupakan pemegang 99% saham PT Basis Utama Prima, perusahaan yang disinyalir menjadi permasok panel surya dalam salah satu infrastruktur di proyek BTS 4G. Direktur PT Basis Utama Prima, Muhammad Yuriski Mulyawan, bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Tak lama berselang, tepat pada 13 Juni 2023, Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, menyampaikan sinyal niatan Surya Paloh berencana melakukan pertemuan dengan Puan Maharani. Beragam analisa dan dugaan mencuat ke publik, mempertanyakan agenda di balik pertemuan tersebut. Bahkan sejumlah pakar hukum mendukung Kejaksaan Agung untuk tidak takut pada kekuatan politik, menyeret siapapun yang terlibat dalam korupsi BTS. Pertemuan Puan dan Paloh pada akhirnya tak terlaksana hingga hari ini. Setidaknya hal itu yang terlihat di muka publik. Tak ada publikasi di media apakah keduanya kemudian melakukan pertemuan diam-diam. Kebetulan yang tak kebetulan kedua adalah pertemuan Puan Maharani dengan Airlangga Hartarto pasca Ketua Umum Golkar itu diperiksa 12 jam oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi crude palm oil atau CPO ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Pertemuan Puan dan Airlangga diselimuti oleh kode dan sinyal komunikasi politik melalui simbol bunga dan perayaan Hari Valentine. Airlangga Hartarto memberikan buket bunga berwarna merah dan kuning kepada Puan yang disebutnya bunga politik. Puan tak kalah romantis menyambutnya. Ia menyebut buket bunga sebagai tanda cinta terjalinnya komunikasi dan kebersamaan antara Golkar dan PDIP. Tanda cinta artinya tanda bahwa kita merasa punya hati yang sama. Semoga berlanjut sampai 14 Februari 2024, kata Puan. 14 Februari kali ini tampaknya memiliki makna yang berbeda. Tak hanya mewakili peringatan Hari Kasih Sayang atau Valentine Day, namun juga hari pemungutan suara untuk pemilihan umum 2024. Pertemuan itu melahirkan langkah konkret pada pembentukan tim teknis kedua partai tersebut. Puan sepertinya begitu yakin rencana Munaslup Golkar dan proses penyidikan dugaan korupsi CPO di Kejaksaan tak akan mampu menjungkalkan Airlangga Hartarto dari tampuk kursi ketua umum. Keyakinan Puan tersebut tentu lahir dari pertimbangan dan masukan terukur dari segenap sumber daya yang dimiliki PDIP di ranah hukum maupun politik. Hukum universal benar adanya.
Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, semuanya terjadi dengan aturan dan ukuran sesuai hukumnya masing-masing.